pilihan juga gitu ya untuk para pemerintah gitu ya. Oke. Baik, kita ada informasi menarik terkait dengan pergerakan harga emas. Ini kan akhirnya kembali lagi menjadi safe haven. Bahkan juga banyak yang memperkirakan akan tembus di atas 2.000 dolar Amerika per troy ounce-nya. Kita akan sampaikan dulu informasinya Pak Zamzami untuk pemirsa IDX Channel. Baik pemirsa, harga emas dunia dan juga Antam ini memecahkan rekor di mana harga emas dunia diproyeksikan bisa tembus ke level 2.000 dolar Amerika per troy ounce-nya. Semakin mendekati level 1.900 dolar per troy ounce, harga emas spot diyakini mampu menyentuh rekor baru pada tahun ini, yaitu di atas 2.000 dolar per troy ounce. Harga emas melonjak karena dolar Amerika Serikat anjlok ke level terendah dan memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Mengutip Bloomberg, harga emas spot pada perdagangan Jumat akhir pekan lalu berada di sekitar level 1.890 dolar per troy ounce atau naik 0,17%. Sementara itu, kecenderungan harga emas Antam juga terus menanjak ke kisaran level Rp984 per gram akhir pekan lalu. Baik, berikut ini akan kami sampaikan infografis terkait dengan saham-saham yang berhubungan erat dengan harga emas dunia. Baik, yang pertama sampaikan terkait dengan Antam, PT Adhika Tambang Tbk. Kita lihat dari sisi emiten update untuk harga emas yang nyaris menembus Rp1 juta per gramnya. Ya, kinerja saham year to date pergerakan kita lihat minus 18,5%, berada di posisi 685. Adapun dari PE ratio, Aneka Tambang masih bergerak negatif 14,5 kali. Net profit di kuartal 1 2020 juga mengalami tekanan atau minus hingga 282 miliar rupiah. Adapun debt to equity ratio atau DER dari Antam 70,7%. Berikutnya kita lihat dari PT Merdeka Copper Tbk dengan kode saham MDKA, di mana harga emas yang diproyeksikan ke level 2.000 dolar Amerika per troy ounce, apakah juga ikut mendongkrak pergerakan harga saham MDKA yang kita lihat kinerja year to date-nya naik hingga 60,3%, berada di posisi 1.715. Kemudian PE ratio-nya 38,1 kali dan net profit-nya di kuartal 1 2020 sekitar 15 juta dolar Amerika. Adapun dari debt to equity ratio-nya sekitar 81,4%. Itu dia untuk Merdeka Copper Tbk. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Anugrah Zamzami. Pak Zamzami, kita akan update dan juga mereview ini pergerakan dari Antam. Apakah bisa menjadi pilihan investasi tentunya bagi para investor maupun traders ya di awal pekan ini, di tengah juga kondisi global yang masih menghantui untuk membuat indeks harga saham gabungan juga berpeluang untuk mengalami koreksi lagi. Tapi Antam dan MDKA bagaimana? Ya baik, Antam memang cukup besar ya porsi pendapatannya dari emas. Tapi memang juga pada kuartal 1 kemarin, dari segi volume, dari segi penjualan volume dan produksi memang ada penurunan gitu. Baik dari emas, kemudian perak, ferronikel juga. Kemudian juga biji nikel, karena memang sudah dilarang untuk diekspor, jadi tidak bisa dibutuhkan ya. Sehingga kelihatan ada penurunan pendapatan gitu ya di Antam pada kuartal 1. Yes. Dan juga beberapa cost gitu ya, dan juga dari beban keuangan cukup memberatkan Antam gitu bottom line, sehingga kuartal 1 masih merugi gitu. Betul. Dengan pergerakan kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir saja ini tren pergerakan sahamnya masih bergerak naik begitu. Akankah ini menjadi peluang bahwa penguatan yang terjadi dari pergerakan Antam masih berlanjut atau sudah mulai diwarnai profit taking? Potensi lanjut sih kami kira masih ada ya. Karena juga didukung oleh penguatan harga emas, harga nikel juga lumayan menguat, dan juga harga silver ya atau perak yang mengikuti harga emas. Memang juga nanti kuartal 2 diperkirakan akan lebih baik dari segi pendapatannya dan penjualan volumenya. Dan kalau kita lihat sekarang menguji resisten 725 ya hingga 750 untuk Antam. Baik, tapi untuk
Kalau pergerakan 725, 750 lebih kepada short term trading saja atau bagaimana? Kalau dilihat dari sisi fundamentalnya bagaimana dengan kinerja yang masih mengalami pelemahan begitu, bahkan net profit di kuartal 1 saja masih negatif 280-an miliar. Ya betul, ekspektasi memang akan lebih baik ya, paling tidak berkurang gitu ya untuk ruginya, karena memang ruginya didorong oleh beban keuangan tadi ya. Betul. Yang beban keuangan itu juga didorong oleh laba rugi selisih kurs gitu ya dari pinjaman. Kalau memang dari segi operasional bisa lebih baik dan juga dari maksudnya volume penjualan ya pasti akan terdorong gitu untuk beberapa komoditas Antam karena juga memang underlying harganya juga bagus seperti itu. Kalau kita cermati dengan pergerakan harga komoditasnya begitu, harga emas yang terus melaju, Anda melihat memang ini menjadi pilihan masyarakat investor dunia untuk menjadi safe haven. Apakah juga perlu diikuti oleh investor di dalam negeri untuk saat ini ya? Ya, untuk emas ya, emas memang karena memang kekhawatiran ini kembali mencuat gitu ya. Kalau misalnya pandemi ini semakin lama gitu ya, tidak seperti yang diekspektasikan, kemudian recovery juga akan lebih lama, apalagi ditambah beberapa resiko geopolitik ya, China dan Amerika Serikat, dan juga ini menyebabkan gitu ya injeksi likuiditas gitu ya yang sangat besar gitu ya dari pemerintah, dari segi fiskal dan juga dari bank sentral di seluruh dunia, sehingga di tengah banyaknya likuiditas yang masif ini men-breakdown daripada bond yield gitu ya, sehingga tidak terlalu menarik gitu ya untuk taruh di surat utang. Apalagi beberapa di Amerika Serikat karena real rate-nya sudah negatif gitu ya. Nanti kalau misalnya dolar makin melemah, kemudian ekspektasi akan inflasi juga semakin tinggi, sehingga ini juga menjadi pilihan untuk masuk kepada emas gitu ya sebagai safe haven. Baik, itu dia untuk Antam. Bagaimana dengan MDKA? Anda masih merekomendasikan tidak untuk masyarakat investor maupun traders hari ini? Ya, MDKA kalau kami lihat profitnya paling dekat nih dengan ini ya, dengan emas, karena juga sangat besar gitu ya porsinya untuk logam mulia ini. Baik. Kalau dari segi laporan keuangan memang cukup baik gitu ya dari segi top line, tapi beberapa peningkatan cost gitu ya cukup memberatkan bottom line, walaupun turun masih tetap untung gitu ya. Baik, peluang untuk MDKA sendiri bagaimana dibandingkan dengan Antam? Dan kalau kita lihat MDKA sudah rally-nya sangat besar gitu ya, 4,6 kali, sehingga cukup spekulatif. Tapi kalau memang terus rally gitu ya, harga emas underlying-nya tidak menutup kemungkinan untuk lanjut rally lagi karena ini sangat korelatif ya. Masih ada peluang untuk melaju lagi. Untuk emas, betul. Baik, itu dia untuk emiten yang berbasis emas ya, karena diuntungkan dengan pergerakan harga komoditasnya. Di segmen berikutnya Anda juga nanti akan merekomendasikan saham-saham yang bisa menjadi pilihan begitu ya dari Philips Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.